Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu, adapun makalah yang ke-10 ya. An ba'diz zuhati, diriwayatkan dari para ulama ahli zuhud. Zuhud apa? Zuhud ya, orang zuhud itu seperti apa? Definisi zuhud. Zuhud wahum alladzina ihtaqaru ad-dunya ya. Jadi orang zuhud itu orang yang memandang hina dunia ini. Memandang hina dunia ini. Walam yubalu biha, dan tidak terlalu peduli dengan dunia. Bal akhadhu minha, akan tetapi orang-orang ini mengambil dunia ini seperlunya saja. Qadra daruratihim ya. Berarti sebatas keinginan yang sangat lah itu ya. Kayak makan itu sepenting makan. Tidak perlu harus mewah, bukan? Minum pastilah, ya. Minum pasti, ya kan? Tapi makan minumnya sederhana. Yang penting halal berkah, ya kan? Nah, itu. Apalagi anak asrama, ya kan? Pokoknya yang penting halal berkah, air keran pun jadi. Itu. Jadi kalau orang zuhud memandang dunia ini tidak terlalu penting, sangatlah. Misalnya gitu. Lebih mementingkan akhirat. Apa kata orang zuhud ini? Man aznaba zamban. Ya. Man barang siapa aznaba, berbuat dosa. Ya, zamban, ya, berbuat dosa. Miluhu, maksudnya adalah dia dalam keadaan berdosa. Jadi barang siapa dalam keadaan berdosa, itu ya. Wa huwa yadhaku, sedangkan dia tertawa-tawa, gitu ya. Dia dalam keadaan berdosa tapi tertawa-tawa. Ai wal halu annahu yafrahu bitahamulihi. Yaitu dia ketawa-ketawa ini senang dengan keadaan dosanya. Bangga dengan dosanya. Contohnya apa? Namanya kan berpacaran, oke, pacaran. Selfie sama ceweknya atau cowoknya gitu ya. Atau sengaja foto berciuman mamanya ya. Kemudian dibuat lagi TikTok yang bumerang tuh ya. Jadi seakan-akan nanti diputar itu berulang-ulang menciumnya, gitu ya. Terus di-share di media sosial. Berarti ini kan orang yang berdosa bangga dengan dosanya. Seharusnya kan malu. Kan sesuatu yang sangat memalukan. Ya, ini ya. Bapak ini termasuk ya, kalau masalah-masalah seperti itu insya Allah malu ya, sangat malu. Sampai sekarang nih, kemarin saya berjalan berdampingan dengan guru ya, guru perempuan itu. Saya masih mikir tuh, masih mikir. Nah, ini anak sekarang kadang selfie udah ya kan, dibuat adegan seperti orang berciuman dibentuk sebagai video bumerang TikTok ya kan, sehingga orang melihatnya itu memamerkan kemesraannya di depan halayak orang lain. Berarti ini termasuk orang yang berbuat dosa tapi bangga dengan dosanya.
Nah, orang seperti itu fa innallaha, maka sungguhnya Allah yudkhiluhun nar, akan memasukkan neraka, wa huwa yabki atau yabka. Sedangkan dia dalam keadaan menangis. Jadi di dunia ini dia ketawa-ketawa dengan bangga dengan dosanya, nanti di akhir apa? Allah masukkan neraka dalam keadaan menangis. Nah, makanya sebenarnya kita ini harus cerdas bermedia sosial. Ya, namanya foto berdua itu tak usahlah di share-share kan. Itu terlalu bangga dengan dosanya. Bangga dengan yang tidak baik, bangga. Nah, takutnya nanti kita bangga di dunia ini, di akhirat justru kita menuai yang tidak menyenangkan. Na'udzubillah. Ini perkataan ahli zuhud ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang seharusnya li'anna haqqahu, seharusnya orang tadi ayyan dima, ya, menyesal. Wa yastaghfirullaha lidzalika. Seharusnya apa? Meminta ampun kepada Allah ya atas dosa yang dilakukannya. Kadang ini ya. Jadi kalau kita perasaan menyesal itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Umpamanya kalian pernah berbohong, ditanya kawanmu. Ya kan? Kamu baca sesuatu, ditanya, "Baca apa ya?" Kamu mencoba membohongi kawanmu. Itu salah atau benar? Salah. Itu kadang setelah itu kalian merasa menyesal atau tidak? Merasa berdosa dengan berbohong tadi. Ya, kalau itu masih sehat, berarti hati kita masih sehat. Kadang kan sudah kita berbohong tapi tidak ada rasa sedikit pun untuk tadi kok saya berbohong ya itu ya. Umpamanya kalian dari sekolah datang ke rumah sampai ketemu mak. Kenapa terlambat? Umpamanya kan. Padahal kalian main-main atau di sungai, main-main sungai. Kamu alasan, mak, ini mak tadi ada tugas. Ini kan bohong ya, benar ya kan? Nah, itu kadang tidak ada perasaan menyesal sedikit pun. Tapi kalau orang yang ya kita anggap imannya kuat harusnya kan menyesal. Nah inilah. Jadi orang yang merasa bangga ataupun tidak merasa berdosa dengan apa yang dikerjakan yang tidak baik itu, takutnya kita nanti akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Sebaliknya, waman, dan barang siapa ata'a, ya, taat. Ya, barang siapa taat, wa huwa yabki. Dia taat, sholat jamaah. Tapi dia tidak merasa dia paling hebat atau sudah punya amal yang hari ini amal saya sudah banyak. Itu ya. Di sini justru menangis. Kalau kita kan belum setingkat menangis kan, habis sholat kita menangis. Enggak, belum ada kita. Menangis siapa? Kekurangan tadi dia melaksanakan sholat. Sholat tadi saya tuh kayaknya kok saya belum khusyuk betul, masih ada mainnya, masih memikir yang lain. Ya, astagfirullahaladzim, kemudian meratapi kesalahannya itu. Nah, orang-orang seperti itu haya'an minallahi ta'ala, karena apa? Malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufan minhu ta'ala, dan merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ala taksirihi fi tilkat ta'ah, ya, dan merasa sedikit dengan apa yang kita kerjakan. Ibadah kita merasa saya belum sempurna, ibadah saya merasa saya belum bagus betul ibadah saya. Orang yang meratapi seperti itu, menangis seperti itu, fa innallaha, maka sungguhnya Allah Ta'ala yudkhiluhul jannah, akan memasukkan surga, wa huwa yadhaku, dalam keadaan tertawa. Jadi kebalikannya. Nah, ini berat nih ya. Kita tidak merasa bangga dengan dosa dan merasa khawatir tentang ibadah kita.
kita menyesal dengan perbuatan dosa dan berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu insyaallah ya kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul hadiyatu asyrota ya. Makalah yang ke-11 ya. An ba'dil hukama, dari sebagian para hukama. Siapa itu hukama? Ail aulia, yaitu para wali, para aulia itu ya. La tahqiru dzunuba, itu ya. Jangan meremehkan az-dzunuba dosa. Jangan meremehkan dosa. As-shighara, dosa-dosa yang kecil. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil apa contohnya, Run? Bohong. Lagi? Mencuri kecil ya? Ya tergantung. Ya tergantung juga ya. Kalau nyurinya 1.000 mungkin ya dosa kecil sebenarnya. Tapi tetap berdosa. Ya. Riba, dengki, syirik dalam arti syirik sama kawan ya, bukan syirik sama Allah. Kalau syirik sama Allah tetap dosa besar. Ya, iri. Termasuk munafik ya, munafik. Nah ini. Termasuk juga ini namanya contoh lah. Melempar atau membuang duri di jalan. Atau membuat jebakan kawannya supaya terpleset. Itu kan dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil. Itu jangan diremehkan tuh. Kalau tiap hari usil aja seperti itu, bisa jadi nanti jatuhnya dosa yang besar. Nah, itu dia. Aila ta'udduha, ya. Jangan ya menghitung-hitung dosa itu sigharan kecil. Fa innaha tatasha'abu minha adz-dzunubal kibara. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu menjadi bercabang-cabang, menumpuk-menumpuk jadi dosa yang besar. Jadi yang dosa kecil yang selalu kita lakukan menjadi dosa besar. Wal maqalatu saniyata asyrota, dan makalah yang ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La saghirata, tidak ada dosa kecil. Ma'al israri, ya, kalau dilakukan secara terus menerus. Jadi tidak ada dosa kecil, dosa yang dilakukan secara terus menerus. Maksudnya apa? Kalau dilakukan secara terus menerus maka akan menjadi dosa yang besar. Wala kabirata mal istighfari, dan tidak ada dosa yang besar mal istighfari kalau disertai dengan